Bismillahirrahmanirrahim. Ya binti hai putriku. Ya binti hai putriku. Amma alimti ono to ora weruh sira. Wahai putriku, tidaklah kamu tahu. Inna ridho zauji, sesungguhnya ridhonya seorang suami. Inna ridho zauji, ing setuhune ridhone bojo lanang. Huwa yo ridho zauj. Ketahuilah wahai putriku, sesungguhnya ridhonya seorang suami itu ridhollahi, ridhoni Allah. Ridhollahi, ridhonya Allah. Seorang perempuan harus taat sama kedua orang tua. Ketika perempuan tersebut sudah nikah, maka haruslah ketaatan itu kepada seorang suami. Dan ketaatan suami, ridhonya suami itu sama dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghadaba dan marah. Wa ghadaba dan marah sapa zauj. Dan di saat suami itu marah, wa ghadaba lan setuhune bendu sapa zauj. Ya, wa ghadaba zauji, yakni suami. Huwa ya zauj iku ghadabullahi, yakni marahnya Allah, bendune Allah. Marahnya seorang suami itu nanti menyebabkan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya, semuanya jika sudah menikah, maka jangan sampai membuat suami itu marah. Ya, jangan sampai membuat suami itu marah. Ya binti wahai putriku. Ayyuma mra'atin utawi endi-endi wong wadon. Adapun orang perempuan iku abadat lamun ibadah. Iku abadat ibadah sapa imra'ah. Adapun wahai putriku, adapun seorang yang ibadah. Ibadatan ing ibadah. Ka ibadati Maryam, hale kaya ibadahe Siti Maryam. Wahai perempuan, jikalau kau melihat seorang perempuan yang ibadahnya seperti ibadahnya Sayyidah Maryam, ibadahnya Sayyidah Maryam enggak keluar dari mihrab, enggak keluar dari tempat kecil yang ada di masjid, itu mihrab, ya. Mihrab itu tempat kecil yang ada di dalam masjid, itu disebut dengan mihrab. Ya, kalau dulu gudaan, ya. Kalau dulu itu pasti sampingnya pengimaman pasti ada ruangan kecil. Nah, itu disebut dengan mihrab, ya, dengan mihrab. Itu Sayyidah Maryam tidak pernah keluar dari mihrabnya. Dan di saat makan pun dikirim oleh Allah, saking hebatnya Sayyidah Maryam, dikirim ma'idatan minas sama, yakni hidangan dari langit, ya, langsung manna wasalwa, dikirim spontanitas, ya. Jadi nggak usah buber, ya, cari kelayapan, cari ke jalan-jalan, nggak usah, ya. Betul-betul dalam keadaan PSBB harus di situ terus, ya, di dalam kamar terus ibadahnya. Itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ma'idatan minas sama, ya, ma'idatan minas sama. Tapi ibadahnya Sayyidah Maryam, ya, ya, ibadahnya Sayyidah Maryam. Ya, ibadah kita di kamar tok, ya, lesu, ya, lesu. Maryam binti Imran, putrinya Imran. Summalam yardoh, mongko nuli ora ngridoni. Summalam yardoh, nuli ora ngridoni. Kemudian suaminya itu tidak meridhoi, ya, walaupun perempuan itu hebat wahai putriku Sayyidah Fatimah, tetapi ibadahnya itu suaminya enggak meridhoi. Dia melaksanakan ibadah sunnah sampai luar biasa, tapi enggak meridhoi seorang suami itu. Dia meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri, anha maring imro'ah, anha kepada perempuan, zaujuha sapa zaujuha, yakni suaminya, sapa zaujuha bojo wadon, bojone wadon, sapa zaujuha bojone wadon. La yaqbalu mongko ora nerima, maka tidak menerima sapa Allahu Allah minha saking imro'ah, maka ketika suaminya itu enggak meridhoi ibadahnya seorang perempuan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala enggak menerima ibadah perempuan tersebut. Ya binti wahai putriku, afdalu a'mali utawi luweh utamane pira-pira amal, lebih afdolnya amal-amal an-nisa'i pira-pira wong wadon, an-nisa'i perempuan-perempuan. Apa amalan perempuan yang paling afdol? Yang pertama adalah iku itaatuz zauji, yakni berbakti atau taat kepada suami. Iku itaatuz zauji, ngabekti bojo lanang. Wa ba'daha lan ing dalam sa'wuse taat. Wa ba'daha dan setelah taat kepada seorang suami, wa ba'daha lan ing dalam sa'wise taat sapa imro'ah.
laisa ora ono laha iku laha tetep kedue imro'ah apa amalun amal afdalu yang lebih utama kang luweh utama minal ghusli katimbang yakni nenun jahit. Setelah taat sama suami tidak ada wahai putriku tidak ada amalan yang bagus kecuali adalah ghusl, yakni amalan jahit ya, amalan jahit. Karena jahit itu adalah kebiasaan adalah di rumah, sehingga ketika saat kapanpun juga suami membutuhkan maka kita bisa melayani suaminya ya. Kerja jahit, kerja yang bukan kelayapan di luar sana ya. Semisal di rumah Sayyidah Fatimah ya jahit, terkadang juga nyelep ini apa itu namanya syair gandum ya sudah ya kerja di situ tidak masalah ya, karena di rumah. Satu saat suaminya butuh apapun juga dia mampu untuk melayani. Itu adalah pekerjaan yang paling baik. Intinya kerjaan paling baik adalah kerjaan yang tidak jauh daripada rumahnya, artinya yang ada di dalam rumah. Walaupun Sayyidah Zainab itu adalah seorang pembikin yakni apa itu namanya pembikin tempat untuk minuman ya, kerajinan, tapi beliau bekerja itu dibantu sama Rasulullah di dalam rumah. Walaupun Sayyidah Aisyah itu adalah seorang tabibah, seorang dokter, tapi buka prakteknya adalah di rumah ya, kecuali kalau ada tugas dinas yakni mengobati pasukan perang yang dalam keadaan sakit ya, maka beliau bersama dengan Rasulullah berada di medan peperangan ya, berada di medan peperangan, maksudnya seperti itu ya. Ya binti wahai putriku, julusu sa'atin utawi lungguh sak jam, julusu sa'atin utawi duduk 1 jam, indal ghusli ing dalem nalikane menjahit, duduk 1 jam menjahit itu khairun luweh bagus, iku khairun lebih bagus lahunna ketimbang imro'ah, lahunna kedua imro'ah, bagi seorang perempuan duduk 1 jam untuk jahit itu sangat bagus ya, sangat bagus. Min ibadati sanatin, daripada ibadah sunnah 1 tahun. Wayuk tabulan den tulis lahunna kedua nisa bikulli taqatin kelawan sak potong min ghuslihinna saking nenun atau menjahitnya nisa apa sawabu syahidin, ganjarane wong mati syahid ya. 1 potong menenun atau jahit ya 1 baju itu justru lebih bagus ya, sangat bagus, seperti orang mati orang dalam keadaan mati syahid. Itu yang diajarkan yakni Rasulullah kepada putrinya yakni Sayyidah Fatimah. Yang diajarkan adalah jangan sampai kerja itu ya melupakan kewajiban sebagai seorang istri ya. Jadi nggak apa-apa karir ya, zamannya Rasulullah istri Rasul juga ada yang karir ya, tapi jangan sampai melupakan status kewajiban dia sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.